Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 1903211000055 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis A. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang mini riset Tata Niaga Produk Agribisnis Komoditas Jagung di Pasar Campor, Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Di mana pada presentasi ini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan tata niaga produk agribisnis pertanian dengan produk non-agribisnis non-pertanian. Kemudian yang kedua yaitu analisis tata niaga komoditas jagung. Yang ketiga yaitu analisis struktur pasar komoditas jagung. Yang keempat yaitu analisis perilaku pasar dari komoditas jagung. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu analisis penampilan pasar dari komoditas jagung. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai perbedaan tata niaga produk agribisnis pertanian dengan produk non-agribisnis non-pertanian. Yang pertama yaitu untuk produk agribisnis pertanian, permintaan banyak dan bersifat tidak elastis, sedangkan untuk produk non-agribisnis itu permintaannya bersifat elastis. Yang kedua dari produk agribisnis yaitu biaya pengumpulan besar karena tempat yang berbeda-beda. Sedangkan pada produk non-agribisnis itu biaya pengumpulan lebih rendah karena dalam pengumpulannya lebih mudah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk produk agribisnis yaitu standarisasi dan grading dilakukan setelah hasil diperoleh, sedangkan pada produk non-agribisnis itu standarisasi dan grading dilakukan sebelum proses produksi. Yang keempat dari produk agribisnis yaitu pedagang pengumpul bersifat aktif, sedangkan petani bersifat pasif. Pada produk non-agribisnis, produsen lebih aktif dalam mencari konsumen. Kemudian yang kelima, perbedaan dari produk agribisnis yaitu pedagang pengumpul memegang peranan utama dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada produk non-agribisnis, pedagang perantaralah yang berperan sangat penting di dalam proses tata niaga. Untuk studi kasus pada tata niaga produk agribisnis, di sini saya mengambil artikel yang berjudul Analisis Struktur Pasar Market Structure Jagung di Kabupaten Grobogan, di mana di pembahasan pada artikel tersebut dijelaskan bahwa saluran pemasaran jagung di Kabupaten Grobogan itu terdiri dari 3 lembaga pemasaran, yaitu pengumpul desa, kemudian pedagang pengumpul kecamatan, dan pedagang besar, di mana petani sering menjual hasil panennya kepada pedagang perantara seperti pedagang pengumpul desa dan pedagang pengumpul kecamatan, dan jarang yang langsung menjual ke pedagang besar karena kurangnya informasi dan juga ikatan kontrak dengan pedagang besar. Kemudian untuk yang studi kasus tata niaga produk non agribisnis, di sini saya mengambil artikel dengan judul Strategi Pemasaran Motor Honda pada PT Bintang Motor di Bengkulu, di mana pada artikel tersebut dijelaskan bahwa PT Bintang Motor Bengkulu melakukan strategi pemasaran dengan cara menambah dealer-dealer di tingkat kabupaten sehingga mereka bisa memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen mereka, dan sehingga konsumen merasa nyaman dan mereka akan kembali lagi apabila memerlukan barang yang sama atau sepeda motor yang bermerek Honda, mereka akan ingat pada PT Bintang Motor Bengkulu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis tata niaga komoditas jagung. Untuk analisis tata niaga komoditas jagung di sini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan komoditas atau commodity approach dan pendekatan fungsi atau functional approach. Pada pendekatan komoditas, di sini permintaan komoditas jagung. Untuk permintaan komoditas jagung sendiri di pasar campur itu lumayan tinggi karena kebanyakan masyarakat menggunakan jagung sebagai bahan pakan ternak seperti pakan ayam ataupun pakan burung dara. Selain itu biasanya ada sebagian masyarakat yang menggunakan jagung, di mana jagung tersebut digiling terlebih dahulu dan dicampur dengan beras untuk dinanak sehingga menjadi nasi jagung. Kemudian untuk penanaman komoditas jagung. Untuk penanaman komoditas jagung sendiri itu biasanya dilakukan
ketika perpindahan dari musim hujan ke musim kemarau, di mana pada penanaman ini biasanya dilakukan hanya monokultur. Artinya hanya satu komoditas saja, yaitu hanya jagung saja yang ditanam. Namun ketika musim hujan, biasanya komoditas jagung dibudidayakan secara tumpang sari dengan komoditas kacang tanah. Kemudian untuk keunggulan komoditas jagung. Keunggulan dari komoditas jagung sendiri yaitu harga jagung pipilan itu cukup bagus dan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kemudian yang kedua, aliran pendapatan yang petani baik karena umur tanam dari jagung ini tidak terlalu lama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tahan terhadap perubahan cuaca ketika ditanam. Kemudian yang pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan fungsi atau fungsional approach. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Untuk fungsi pertukaran di sini lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran komoditas jagung di pasar campur yaitu tengkulak dan pedagang pengecer itu melakukan fungsi pertukaran berupa jual beli. Kemudian yang kedua yaitu fungsi fisik. Lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran komoditas jagung di pasar campur biasanya melakukan fungsi fisik berupa pengangkutan dari produk jagung ini. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi fasilitas. Lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran komoditas jagung di pasar campur biasanya melakukan fungsi fasilitas berupa resiko terhadap rusaknya produk, kemudian sortasi, grading, dan juga informasi pasar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis struktur pasar komoditas jagung. Untuk analisis struktur pasar komoditas jagung menggunakan analisis indeks Mann-Herfindahl atau IHH, di mana setelah melakukan perhitungan menggunakan IHH diketahui bahwa struktur pasar mengarah ke struktur pasar oligopoli atau oligopsoni. Hal ini dikarenakan nilai IHH setelah perhitungan diperoleh nilai sebesar 0,267, yang mana nilai tersebut berada di antara 0 dengan 1. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar komoditas jagung. Yang pertama yaitu lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran komoditas jagung di pasar campur itu ada dua, yaitu tengkulak dan pedagang pengecer. Kemudian yang kedua yaitu saluran fungsi dan biaya pemasaran. Untuk saluran pemasaran pada pemasaran komoditas jagung di pasar campur itu terdiri dari dua saluran pemasaran. Saluran pemasaran satu yaitu terdiri dari produsen, kemudian pedagang pengecer, dan kemudian ke konsumen. Sedangkan pada saluran pemasaran dua itu dari produsen, kemudian ke tengkulak, kemudian ke pedagang pengecer dan konsumen. Untuk fungsi pemasaran baik di saluran pemasaran 1 maupun saluran pemasaran 2 itu sama fungsi yang dilakukan, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Dan juga biaya pemasaran pun sama yang dilakukan pada saluran pemasaran 1 dan saluran pemasaran 2, yaitu biaya penjualan. Untuk yang ketiga yaitu kebijakan dalam penentuan harga. Penentuan harga masih dipegang oleh pedagang pengecer atau tengkulak, sehingga petani mau tidak mau harus mengambil harga tersebut meskipun mereka mempunyai target harga sendiri, karena tengkulak dan pedagang pengecer sudah memiliki harga maksimal yang akan mereka ambil. Kemudian yang keempat yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran dilakukan dengan tunai dan langsung dibayarkan kepada petani baik oleh tengkulak maupun oleh pedagang pengecer. Untuk pembahasan terakhir yaitu analisis penampilan pasar komoditas jagung. Yang pertama yaitu margin pemasaran. Perhitungan margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 yaitu yang terlibat di dalamnya adalah pedagang pengecer. Harga beli rata-rata komoditas jagung dari petani oleh pedagang pengecer itu sebesar 4.500 per kilogram. Kemudian harga jual rata-rata jagung dari pedagang pengecer ke konsumen itu sebesar 6.500 per kilogram, sehingga total margin pada saluran pemasaran 1 itu sebesar 2.000. Kemudian perhitungan margin pemasaran pada saluran pemasaran kedua itu yang terlibat di dalamnya adalah tengkulak dan pedagang pengecer. Pada tengkulak harga beli rata-rata
jagung dari petani itu sebesar 4.500 per kilogram. Kemudian harga jual rata-rata dari tengkulak ke pedagang pengecer itu sebesar 5.900 per kilogram. Maka besarnya margin M1 sebesar 1.400. Kemudian pada pedagang pengecer, harga beli rata-rata komoditas jagung dari tengkulak oleh pedagang pengecer itu sebesar 5.900 per kilogram. Kemudian harga jual rata-rata jagung dari pedagang pengecer ke konsumen itu sebesar 7.500 per kilogram. Sehingga besarnya margin M2 itu sebesar 1.600 dan total margin pada saluran pemasaran kedua itu sebesar 3.000. Kemudian untuk farmer sale. Farmer sale pada saluran pemasaran 1 itu diperoleh nilai sebesar 69,23%. Kemudian untuk farmer sale pada saluran pemasaran 2 itu diperoleh nilai sebesar 60%. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang mini riset tata niaga produk agribisnis komoditas jagung di Pasar Campor, Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.